Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang berkaitan pada materi hari ini, di mana judulnya adalah E-commerce in China, Opportunities and Obstacle. Sebelum lanjut ke presentasi, kami dari kelompok 11 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Atika Hafizah Najla, dengan nomor BP 1910531007. Kemudian ada rekan saya, Halimah Tusadiah dengan nomor BP 1910532039. Dan yang terakhir ada Khairul Amin dengan nomor BP 1910532063. Untuk penjelasan yang pertama akan dilakukan oleh saya sendiri. Jadi, apa sih pasar e-commerce yang terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia? Itu adalah negara Cina. Kenapa negara Cina? Karena negara Cina itu dengan lebih dari 800 juta pengguna internet dan juga menyumbang lebih dari 50% dari penjualan e-commerce retail global, yang mana itu diproyeksikan sekitar 60% pada tahun 2021. Selanjutnya, negara Cina juga merupakan 11 kali lebih besar jika dibandingkan pasar Amerika Serikat dari segi pasar pembayaran selulernya. Volume penjualan online di Cina sekarang pun juga melebihi dibandingkan Amerika Serikat. E-commerce diperkirakan menyumbang sekitar 40,8% dari semua penjualan retail di Cina pada tahun 2021. E-commerce di Cina itu sangatlah mobile atau sangat berkembang, yang mana pada akhir tahun 2018, itu lebih dari 75% penjualan e-commerce di Cina senilai lebih dari 1 triliun dolar yang ditransaksikan melalui perangkat mobile, yang mana istilah dari ditransaksikannya melalui perangkat mobile itu adalah m-commerce. M-commerce menyumbang 81,6% dari penjualan e-commerce Cina pada tahun 2017. Pembayaran untuk penjualan online maupun di toko itu menggunakan layanan telepon seluler jika di Cina. Salah satunya bisa menggunakan WeChat. Menurut iResearch Consulting Group, yang merupakan perusahaan Tiongkok, ia membandingkan tingkat pembayaran seluler antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, sehingga dapat menghasilkan bahwa di Tiongkok itu sendiri telah mencapai 9 triliun dolar untuk tingkat pembayaran seluler pada tahun 2016. Jika dibandingkan tahun bersamaan di Amerika Serikat, ia hanya mencapai 112 miliar dolar untuk tingkat pembayarannya. Jadi, dari hasil perbandingan tersebut, kita juga ketahui bahwa Cina juga merupakan negara yang terbesar dalam pembayaran selulernya di dunia. Selanjutnya, mengenai platform seluler yang dominan di Cina, yaitu salah satunya WeChat. WeChat itu merupakan layanan komunikasi pesan suara atau teks telepon seluler yang dikembangkan oleh Tencent di Tiongkok. Yang mana WeChat ini telah lebih dari 900 juta pengguna aktif, namun jika dibandingkan orang luar Cina itu kemungkinannya kecil untuk digunakan. Retailers dan brands itu telah menemukan bahwa untuk menangkap perhatian konsumen biasanya memerlukan pengoperasian dalam lingkungan WeChat melalui platform WeChat itu sendiri, di mana bukan hanya membangun aplikasi seluler langsung ke konsumennya. Salah satu contoh dari retailer seperti Estée Lauder dan Coach itu telah menjalankan program loyalitas mereka dalam aplikasi WeChat dan juga melakukan manajemen hubungan pelanggan atau CRM di platform WeChat itu sendiri. Selain itu, contoh lebih nyatanya yaitu pada brands, contohnya Max Factor, di mana Max Factor itu juga telah melakukan atau membangun sistem CRM sosial baru di platform WeChat. Dan ini telah menciptakan database pelanggan yang terperinci dengan 36 kategori tag dengan menggunakan data online bahkan data offline. Max Factor yang telah dibangun sekarang itu juga menggunakan data waktu nyata untuk mengirim pesan yang personalisasi berdasarkan tahap siklus
pengguna di platform WeChat itu sendiri. Namun sangat disayangkan di negara Cina sendiri itu untuk penggunaan kartu kreditnya sangatlah dibatasi atau bahkan tidak pernah digunakan bagi banyak orang Cina. Karena sampai saat ini pengeluaran diskresioner itu tidak benar-benar mungkin dilakukan oleh orang Cina. Bahkan di Cina pun memiliki budaya lama atau keengganan budaya untuk berhutang. Salah satu contoh kenapa kartu kredit itu dibatasi adalah pemerintah Cina itu mempersulit untuk perusahaan seperti Visa Inc., Mastercard Inc. untuk mendirikan toko di Cina. Kenapa dua perusahaan itu dipersulit? Karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa keuangan multinasional yang didirikan oleh Amerika Serikat yang memberikan fasilitas seperti kartu debit, kartu kredit, sebagai alat pembayaran non-tunainya. Maka dari itulah pemerintah Cina mempersulit dua perusahaan tersebut. Baiklah, untuk penjelasan studi kasus selanjutnya itu akan dilakukan oleh Halimah Tusadia. Kepada Halimah, kita persilakan. Baik, selanjutnya itu kategori barang paling populer yang dibeli oleh orang Cina. Jadi barang paling populer yang dibeli orang Cina ini secara online meliputi pakaian, makanan dan minuman, produk rumah tangga, elektronik konsumen, peralatan, dan produk perawatan pribadi. Makanan, kemewahan, dan produk olahraga dan kesehatan adalah kategori kunci untuk pertumbuhan di masa depan. Pembeli online Cina cenderung muda, urban, dan berpendidikan tinggi. Mereka jauh lebih berorientasi pada konsumsi daripada generasi yang lebih tua, yang dibentuk sebagai penabung oleh keadaan politik dan ekonomi yang berbeda. Pembeli yang lebih muda lebih bersedia untuk berbelanja. Next. Selanjutnya itu media sosial. Media sosial adalah saluran penting untuk memulai pembelian online. Sekitar 45% konsumen Cina menggunakan media sosial untuk menemukan produk baru, 54% untuk mengulas dan mengomentari produk, dan 25% untuk membeli langsung melalui saluran sosial. Pengecer dan merek perlu membangun dan berpartisipasi dalam komunitas sosial dan terlibat dengan pelanggan di platform sosial. Sampai batas tertentu, e-commerce menggantikan belanja di pasar fisik di Cina dan akan mencakup 42% untuk pertumbuhan konsumsi swasta pada tahun 2020 menurut Boston Consulting dan Ali Research. Untuk alasan ini, supporter seperti Walmart dan Carrefour telah menutup sejumlah toko. Selanjutnya, untuk peluang di Cina, sepertinya ada banyak peluang bagi perusahaan global yang ingin menjual ke pasar e-commerce di Cina. Akan tetapi tidak begitu mudah karena e-commerce di Cina ramai dan sangat kompetitif, dan negara yang tidak sepenuhnya terbuka untuk bisnis online. Yang pertama itu ada yang disebut dengan Great Firewall of China. Jadi Great Firewall of China ini merupakan kombinasi undang-undang dan teknologi untuk mengatur internet di dalam negeri di Cina. China memblokir akses ke situs web asing tertentu seperti Google, Snapchat, Facebook, Twitter, dan New York Times. Selanjutnya. Next. Kemudian Great Firewall China juga berdampak pada ekonomi internet internal di China dengan memelihara perusahaan domestik dan mengurangi daya tarik produk perusahaan asing. Kemudian China mengharuskan perusahaan asing untuk beradaptasi dengan peraturan domestik. Undang-undang keamanan cyber baru yang mulai berlaku pada Juni 2017 mengharuskan pemeriksaan keamanan pada perusahaan asing dan memaksa perusahaan untuk menyimpan data penting di China. Sebagai contohnya, Great Firewall of China juga memupuk proteksionisme perdagangan yang memungkinkan China menumbuhkan raksasa internetnya sendiri seperti Tencent, Alibaba, dan Baidu. Tencent adalah satu perusahaan internet dan teknologi terbesar di dunia, serta perusahaan game dan media sosial terbesar dan paling berharga. Itu juga memiliki sebagian besar layanan musik China. Kemudian Alibaba Group Holding adalah konglomerat e-commerce, retail, internet, AI, dan teknologi multinasional yang menyediakan layanan penjualan konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen, dan bisnis ke bisnis melalui portal web, serta pembayaran elektronik, layanan, mesin pencarian belanja, dan layanan komputasi awan data sentrik.
Kemudian Cina ini juga memiliki versinya sendiri untuk bisnis e-commerce asing yang populer seperti Weibo, yaitu sebagai pengganti Twitter, Youku Todo sebagai pengganti YouTube, dan WeChat sebagai pengganti Facebook. Kemudian Alibaba telah mengungguli eBay dan Uber harus menjual bisnis Cinanya ke saingan lokal. Internet di balik Great Firewall dapat dianggap sebagai alam semesta paralel dengan internet yang ada di luar. Kemudian menurut sebuah laporan tentang kebebasan internet yang diterbitkan oleh Freedom House, sebuah kelompok pro-demokrasi Amerika Serikat, Cina menempati peringkat terakhir di antara negara-negara di dunia untuk keterbukaan internet. Ada biaya untuk mendapatkan masuk ke pasar Cina. Setoran awalnya dapat berkisar dari 8.000 US dollar hingga 25.000 US dollar. Sedangkan biaya layanan tahunan dari 5.000 US dollar sampai 10.000 US dollar dan komisi atas pendapatan penjualnya sekitar 5%. Baiklah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Khairul Amin. Baik, selanjutnya itu dimungkinkan untuk bekerja dengan bisnis yang memungkinkan konsumen Cina membeli dari merek internasional misalnya. Xiao Songshu, yaitu media sosial dan platform perdagangan elektronik, menampilkan aplikasi seluler yang memungkinkan pelanggan memilih produk dari pasar luar negeri utama dan membayarnya kepada perusahaan. Xiao Songshu kemudian mencari produk ini untuk pelanggan. Kemudian beberapa hal yang perlu diingat, meskipun Cina sangat mengatur internet, kebanyakan orang Cina tidak begitu tertarik untuk melewati filter pemerintah untuk mengunjungi situs web asing seperti Google atau Facebook. Selanjutnya, Cina memiliki serangkaian situs web domestik untuk mengisi kekosongan. Bahkan ketika situs web asing tidak diblokir, pesaing Cina biasanya menang karena begitu banyak orang yang menggunakan produk mereka sehingga menjadi sangat diperlukan. Aplikasi panggilan dan perpesanan internet seperti Skype dan WhatsApp dapat diakses di Cina, tetapi seringkali bukan pengganti produk Cina di pasar Cina. Di Cina sendiri itu aplikasi WeChat Tencent jauh lebih populer daripada Skype, WhatsApp, dan Slack. Begitu teknologi atau model bisnis baru muncul, orang Cina dapat dengan cepat menyesuaikannya dengan pasar lokal. Oppo dan Vivo, merek smartphone pertama dan ketiga di Cina, berdasarkan pangsa pasar pada tahun 2016, menarik bagi kaum muda dan penduduk di kota-kota yang lebih kecil dan kurang kaya. Selanjutnya, kita bahas tentang tantangan e-commerce di Cina. Untuk tantangan e-commerce di Cina, itu logistik tetap menjadi tantangan utama karena pemain e-commerce Cina berusaha menjangkau lebih banyak pelanggan di wilayah geografis yang sangat luas. Sistem logistik Cina jauh dari kata efisien, dengan ruang gudang dan rute truk yang tidak mencukupi di seluruh negeri. Bisnis pengiriman paket Cina telah tumbuh 30% setiap tahunnya. Tetapi itu tidak cukup cepat untuk memenuhi permintaan. Kelangkaan penyedia logistik berkualitas tinggi di Cina sering membebani perusahaan e-commerce dengan pengiriman yang terlambat, paket yang rusak dan hilang, dan proses pengumpulan yang lambat, kemudian prosedur pengembalian yang buruk, dan tidak ada layanan khusus seperti pemasangan atau kemampuan untuk mencoba pembelian. Inefisiensi ini menambah banyak biaya operasi e-commerce dan mengikis margin keuntungan. Baiklah, untuk penjelasan studi kasus itu sudah selesai. Selanjutnya yaitu pertanyaan studi kasus. Untuk pertanyaan studi kasus ada 3. Yang pertama, jelaskan hambatan politik, budaya, dan organisasi bagi perusahaan asing yang ingin melakukan bisnis online di Cina.
Yang pertama itu dari segi politik. Untuk kendala atau hambatan politik bagi perusahaan asing yang ingin melakukan bisnis online dengan Cina itu adalah Great Firewall of China, di mana menurut kasus tersebut, Great Firewall of China itu merupakan kombinasi dari undang-undang dan teknologi untuk mengatur internet di dalam negeri China. Namun China juga memblokir beberapa akses ke situs web asing tertentu seperti Google, Snapchat, Facebook, Twitter, New York Times, dan masih banyak hal lainnya yang diblokir, yang mana itu dapat memperlambat lalu lintas internet lintas batas. Yang mana pada dasarnya hampir tidak mungkin bagi perusahaan asing untuk melakukan bisnis online di China. Karena China juga pada dasarnya telah memblokir beberapa situs web yang non-domestik yang bahkan itu dapat memperlambat atau menjadi kendala bagi perusahaan asing untuk berbisnis di China. Selanjutnya yaitu dari segi budaya. Hambatan budaya yang lama bagi perusahaan asing untuk melakukan bisnis online di China adalah kurangnya penggunaan kartu kredit. Di mana menurut kasus, penggunaan kartu kredit di China itu sangatlah tidak luas atau dibatasi. Sampai baru-baru ini, pengeluaran diskresioner itu tidak mungkin dilakukan oleh orang Cina manapun. Dan di Cina juga memiliki keengganan budaya untuk berhutang. Selain itu juga pemerintah Cina mempersulit beberapa perusahaan mendirikan toko seperti Visa Inc. dan Mastercard Inc. Di Cina. Untuk e-commerce bisnis yang ingin melakukan bisnis di Cina, hampir itu tidak mungkin. Karena salah satu cara untuk menukar uang dengan barang dan jasa adalah menggunakan kartu debit, kartu kredit, bahkan platform lainnya seperti PayPal, sehingga itu dapat menghambat perusahaan asing untuk melakukan bisnis di Cina. Selanjutnya yaitu dari segi organisasi. Hambatan atau kendala organisasi untuk perusahaan asing yang ingin melakukan bisnis online di Cina itu berkaitan dengan budaya dan politik sebelumnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kasus, tidak mudah bagi perusahaan global untuk menjual atau memasuki pasar e-commerce di Cina. Meskipun Cina merupakan pasar e-commerce terbesar dan dengan pertumbuhan yang cepat di dunia, tetapi juga menjadi salah satu pasar yang sangat sulit ditembus oleh perusahaan asing. E-commerce Cina juga ramai dan kompetitif, namun sayangnya negara ini juga tidak sepenuhnya terbuka untuk bisnis online. Sehingga dengan kondisi seperti itu, perusahaan asing bertanya-tanya dan memiliki keraguan kenapa perusahaan tersebut tidak sepenuhnya terbuka untuk bisnis online, sedangkan e-commerce di Cina merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dan yang pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Halimatus Sadiah. Maaf, maksud saya Khairul Amin. Kepada Khairul Amin, disilakan. Selanjutnya ada pertanyaan untuk studi kasus, di mana pertanyaannya itu bagaimana faktor-faktor dari politik, budaya, dan organisasi dapat menghalangi perusahaan untuk mendirikan bisnis e-commerce di China. Yang pertama itu dari faktor budaya, organisasi akan ragu-ragu untuk mendirikan situs e-niaga atau menjalankan bisnis di China karena kartu kredit tidak digunakan secara luas. Ya, kartu kredit dapat menyebabkan potensi risiko pencurian identitas atau penipuan. Namun, di zaman sekarang ini, terutama di tahun 2022, sepertinya semua orang menggunakan kartu kredit atau opsi pembayaran elektronik lainnya dalam segala situasi, karena akan memudahkan juga untuk bertransaksi. Kemudian dari faktor politik, organisasi tidak akan mau menginvestasikan waktu dan uang mereka ke pasar e-commerce Cina jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Seperti yang sudah dinyatakan di dalam kasus, Cina menempati peringkat terakhir di antara negara-negara di dunia untuk keterbukaan internet. Teknologi filter internet Cina, persyaratan dapat membuat operasi menjadi sulit. Kemudian dari faktor organisasi.
Dari kasus, tampaknya Cina tidak terbuka untuk bisnis online. Peraturan itu sendiri bisa dikatakan terlalu berlebihan sampai-sampai bisnis atau perusahaan lain mungkin bertanya, mengapa sih dengan perusahaannya? Dan kemudian akan berpikir bahwa itu akan membuang-buang waktu untuk mencoba menembus pasar yang secara umum tahu akan sulit untuk bertahan. Mungkin untuk pertanyaan dari studi kasus selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Kepada teman saya disilahkan. Baiklah, selanjutnya itu pertanyaan studi kasus nomor 15.14, yaitu apa yang perlu dilakukan perusahaan Anda untuk menciptakan kehadiran e-commerce yang sukses. Jadi untuk menciptakan kehadiran e-commerce yang sukses ini dapat berbagai macam cara. Yang pertama itu produk yang akan dipasarkan haruslah memiliki value serta keunikan tersendiri dan harus ada sesuatu yang stand out dari produk tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan e-commerce yang sangat ketat di Cina, oleh karena itu perusahaan kita harus menawarkan produk yang memiliki keunikan tersendiri agar dapat bersaing di pasar Tiongkok maupun pasar internasional. Selanjutnya, yang kedua itu kita dapat mengelola e-commerce dengan baik. Mengelola e-commerce dengan baik seperti memberikan tampilan situs atau layout yang ramah untuk pengguna. Tampilan yang ramah dan memudahkan ini tentu akan membuat orang nyaman dan mudah dalam bertransaksi dan akan banyak dipakai oleh orang. Selain itu, juga bisa memberikan pilihan pembayaran seperti menggunakan transfer bank atau dengan menggunakan e-wallet. Jika ingin sukses di pasar internasional, maka harus menyediakan metode pembayaran menggunakan PayPal. Jadi PayPal merupakan e-wallet yang sangat populer untuk transaksi internasional. Hal ini memudahkan konsumen sehingga konsumen tidak berpikir dua kali untuk berbelanja. Baiklah, selanjutnya itu menggunakan SEO tools. SEO atau Search Engine Optimization merupakan salah satu saluran pemasaran yang masuk dalam subkategori digital marketing dengan tujuan meningkatkan visibilitas situs di mesin pencarian, yaitu memunculkan situs di halaman satu mesin pencari seperti Google. Jika situs atau website berada di urutan atas mesin cari, maka ketika orang mencari sesuatu, ada kemungkinan situs kita itu dibuka. Dengan begitu, mereka mengenal produk kita sendiri atau biasa disebut dengan leads. Jadi SEO tools dipasang pada website untuk mendeteksi terjadinya kesalahan sehingga kesalahan yang kita buat itu dapat langsung diperbaiki. Sekian presentasi dari Kompos 11 mengenai studi kasus yaitu e-commerce in China, opportunities and obstacles. Kami dari Kompos 11 minta maaf apabila ada kesalahan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.